Mari Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai ayat 10. Saudara-saudaraku, baca ayat pertama saja, saudara. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang kepada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Perhatikan ayat yang ke-8 dari Yakobus 3 ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kita baca dengan keras, baca semua, buka suara Bapak Ibu baca ayat ini. Yakobus 3 ayat yang ke-8, nanti baca lagi pelan ayat 1 sampai ayat 10. Tapi saya minta Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa. Ayo buka mulut semua. Saya nggak lihat Bapak Ibu membuka mulutnya sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak kita yang punya lidah? Alkitab katakan, itu adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan yang penuh racun yang mematikan. Wow. Dalam pemahaman kita, kalau tadi kita baca, kendali itu adalah kekang. Tujuannya adalah mengendalikan, berarti menguasai kendali. Jadi kekang itu menguasai kendali atau tali kekang. Memegang pimpinan, memindahkan atau mengekang atau menahan sifat. Arti dari kendali tersebut, ya, terakhir yaitu mengekang atau menahan, saudara. Umumnya itu berkaitan dengan menahan hawa nafsu, keinginan dunia, seperti akar pahit, dendam, iri hati, dengki, congkak, kesombongan. Alkitab katakan bahwa kita harus menahan itu, harus kendali. Mengekang atau menahan sifat juga berhubungan dengan hal perbantahan, pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Jadi ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu dan saya kendalikan dalam hidup ini. Dan lidah adalah bagian tubuh dalam mulut kita yang dapat gerak di dalam dengan mudah. Bapak Ibu bisa ngomong apa saja tanpa ada seorang pun yang bisa mengekang lidah saudara. Orang bisa memborgol, orang bisa mengikat Anda, tapi lidahmu tidak mungkin diborgol. Lidahmu akan terus berbicara. Lidah berfungsi untuk menjilat atau mengecap. Dalam arti kiasan, lidah itu berarti perkataan atau tutur kata. Dan kita sering mendengar lidah tak bertulang. Ada di sini lidah yang punya tulang?
Berarti Bapak Ibu berasal dari makhluk lain ya. Lidah itu tak bertulang, saudara. Yang maksudnya adalah mudah mengatakan atau menjanjikan sesuatu yang berat itu dalam pelaksanaannya. Nah, dalam perbincangan sehari-hari, kita mengenal berbagai ungkapan tentang lidah. Beberapanya adalah lidah kering, lidah buaya, apalagi lidah dua, lidah panjang, lidah ular. Ini ungkapan-ungkapan yang sering kita dapati di dalam keseharian kita. Atau lidah keliling berarti tidak dapat dipercaya. Atau lidah berputar balik, atau berputar balik perkataannya. Orang yang ngomong tapi tidak bisa melaksanakan apa yang dijanjikan, itu adalah lidah yang namanya lidah keliling, atau lidah yang sering berputar balik perkataannya. Dan lidah kita itu adalah pintu daripada perkataan. Ya, pintu dari perkataan. Mau lihat hati seseorang, lihat apa yang diucapkan oleh lidah. Ada pula pernyataan lidah buaya yang berarti kata-katanya penuh dengan tipu daya, licik. Ada lagi lidah dua, maksudnya perkataannya tidak tetap. Hari ini dia ngomong dengan saudara A, besok dia ngomong dengan saudara B, lidahnya tidak tetap. Ya, lidahnya selalu membolak-balikan keadaan. Di sini berkata begini, di lain berkata lain. Di sana berkata begini, kemudian balik berkata lain. Jadi orang ini tidak dapat dipercaya. Atau ada yang berkata lidah panjang, berarti suka menyampaikan rahasia atau perkataan orang kepada orang lain. Orang berkata lidah panjang itu lidah gosip. Juga ada istilah lidah ular yang artinya suka menipu, tidak jujur, dan licik. Ya, itu namanya lidah ular. Ada begitu banyak, saudara ya, istilah-istilah keseharian yang Bapak Ibu dan saya dengar. Nah, bagaimana supaya istilah-istilah tadi itu tidak sampai kepada lidah kita? Makanya Alkitab katakan kita perlu mengekang lidah kita. Tuhan memberikan kepada kita suatu pembelajaran yang berhubungan dengan kekang. Firman-Nya yang dicatat di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ketiga tadi, yang kita baca, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lidah kita, Alkitab katakan sesuatu yang liar, sesuatu yang buas, sesuatu yang tidak dapat dikekang. Dan kita harus minta supaya Tuhan mengendalikan lidah kita. Lidah kita harus dikekang oleh Roh Kudus. Karena seluruh binatang buas, entah di darat, entah di laut, entah di udara, Alkitab tadi katakan bahwa sudah dijinakan oleh sifat manusia, tapi tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Karena itu Tuhan melalui Yakobus mengumpamakan lidah kita seperti harus dipakai kekang. Dan kekang pada lidah kita harus dikekang oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang kita bicarakan itu datang dari Roh Kudus. Tidak boleh karena keinginan kita. Bukan lidah ular, bukan lidah kering, bukan lidah buaya, bukan lidah licik, bukan lidah apalagi ya, lidah panjang, bukan lagi lidah keliling, bukan lagi lidah dua. Tapi lidah kita adalah lidah yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Dengan mengenakan kekang, lengkap dengan talinya pada mulut kuda, maka kuda yang liar itu dapat dikendalikan oleh kekang itu. Dan ketika Roh Kudus mengekang lidah kita, maka lidah kita bisa dikuasai, saudara. Bisa jinak. Makanya kita nggak cuma minta Tuhan kuasai tubuh kita, mata kita, tapi saudara juga harus minta Roh Kudus untuk menguasai lidah kita. Karena Alkitab katakan lidah kita itu begitu liar, lidah kita begitu licik, lidah kita itu seperti binatang buas yang siap untuk diterkam. Tadi awalnya saya katakan bahwa ada istilah-istilah yang dipakai untuk lidah kita. Dan itu tidak dapat dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi firman Allah, Roh Kudus bisa menjinakkan lidah kita. Secara empirik, kita juga dapat melihat kapal-kapal yang sangat besar dan bertingkat-tingkat yang dihantam gelombang dan badai dapat dikendalikan, baik menggunakan kemudi yang sangat kecil, oleh kemudi yang sangat kecil, oleh jurumudi atau seorang nakoda. Bayangkan, kapal yang begitu besar bisa dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil di tangan seorang jurumudi yang ahli. Yakobus 3 ayat 4 tadi berkata, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Meskipun saudara dan saya memiliki lidah yang sangat kecil, dan tersembunyi dalam rongga-rongga mulut, namun lidah yang sangat kecil ini dapat membangkitkan peristiwa besar
dalam segala perkara. Bapak Ibu tahu terjadi peperangan, terjadi perselisihan, terjadi kekuatan, kebangkitan, persatuan, itu dimulai dari lidah. Lidah dapat membangkitkan, tapi lidah juga dapat meruntuhkan. Lidah dapat membunuh, tapi lidah juga dapat menghidupkan. Lidah dapat memberkati, tapi lidah kita juga dapat untuk mengutuki. Dan tadi Alkitab berkata, dari sumber yang sama tidak boleh keluar dua rasa. Harus keluar rasa asin atau rasa tawar. Tidak boleh dari satu sumber keluar dua rasa. Harusnya dari satu sumber keluar cuma satu rasa. Kalau dari mulut Anda keluarnya rasa berkat, ya keluarnya cuma berkat. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil, tidak boleh mengutuki, tidak boleh menceritakan oleh orang lain, tidak boleh bermulut dua, tidak boleh bermulut panjang, berlidah panjang, tidak boleh berlidah keliling. Tapi kita harus punya lidah yang memberkati orang lain. Lidah dapat membangun kehidupan dalam segala bidang, dengan penuh kasih sayang, dengan damai sejahtera, dengan bahagia, dengan penuh sukacita, dan penuh toleransi. Tapi lidah juga dapat menghancurkan, mengutuki, menggosipkan, dan menghancurkan seseorang. Karena itu Bapak Ibu dan saya, kalau kita mau berteman dengan seseorang, lihat lidahnya dia. Sekarang lidahnya seseorang itu bisa kita lihat melalui media-media sosial. Bapak Ibu bisa tahu seseorang itu dari media sosial. Hari ini perusahaan-perusahaan besar menerima seseorang bukan cuma dari CV yang dia masukkan kepada kantor tersebut, tapi dia juga memperhatikan media online, entah dari IG, Facebook, lihat kehidupan orang itu di sana. Apakah orang ini bisa membangun usahanya, menolong usahanya, atau suatu waktu nanti bisa menghancurkan usahanya. Jadi Bapak Ibu, saya hati-hati memakai media sosial, hati-hati bicara dengan orang lain. Kuasailah lidahmu dan jadi berkatlah dimanapun kita berada. Kita harus mengekang lidah kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus mengekang lidah saya. Kenapa? Karena lidah itu punya pengaruh, saudara. Lidah kita itu dapat membawa pengaruh. Dengan lidah, seseorang atau sekelompok orang dapat menimbulkan berbagai masalah besar dalam segala perkara. Meskipun lidah sangat kecil, namun tidak hanya membakar hutan. Api yang kecil, lidah seperti api. Dikatakan lidah seperti api, lidah seperti kemudi. Yang sekalipun kecil dapat menggerakkan kapal besar, yang sekalipun kecil seperti api dapat membakar hutan yang besar. Tetapi juga menghancurkan bangsa dan negara. Satu perkataan pemimpin, entah itu raja atau presiden, maka sebuah negara dengan negara lain bisa perang, bisa menghancurkan satu bangsa, bisa menghancurkan bangsa yang lain. Demikianlah firman Tuhan kalau kita baca Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah boleh kecil, tapi dapat dikatakan memegahkan perkara-perkara yang besar. Kalau Anda orang pemimpin di kantor, kalau Anda bos di kantor, kalau Anda adalah wali kota, Anda gubernur, atau Anda raja atau presiden, maka perkataan Anda akan ditunggu-tunggu oleh media, cetak atau media online. Dan itu bisa jadi headline di media-media online atau media-media cetak. Karena melalui perkataan saudara, itu akan membawa pengaruh, membangkitkan satu bangsa, atau meruntuhkan satu bangsa, membangkitkan keluargamu, membangkitkan orang lain, membangkitkan pelayanan, atau meruntuhkan pelayanan. Tergantung dari bagaimana kita membawa pengaruh dari perkataan kita sehingga orang lain diberkati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Pengaruh lidah dalam konteks perkataan adalah tutur kata. Tutur kata kita harus menjadi tutur kata yang baik. Kita nggak boleh punya lidah dua, ngomong dengan orang lain, tapi di belakang nusuk orang dengan perkataan. Alkitab mengajarkan kepada kita cara untuk saudara dan saya membawa pengaruh dengan perkataan. Kalau ada masalah, ketemu secara pribadi, tanya, Bapak Ibu nggak boleh dengar dari orang lain. Belum tentu apa yang orang lain katakan itu benar. Ngomong empat mata, kalau sampai orang itu nggak percaya, ajak orang lain yang jadi saksi, menjadi saksi, sehingga satu masalah dapat terselesaikan. Tuhan ajarkan kita seperti itu. Kita nggak boleh umumkan seseorang A, B, dan C, kita nggak boleh membold seseorang dengan istilah apapun itu, kalau kita belum ketemu dengan orang itu. Pengaruh lidah, ya, pengaruh lidah itu dalam tutur kata. Bapak Ibu jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut, jangan bergaul dengan orang yang lidah dua atau lidah panjang, lidah
yang kering. Jangan bergaul juga dengan orang yang tadi saya katakan bahwa orang ini punya lidah dua, ngomong lain hari ini, besok lain dengan orang lain-lain. Karena itu akan membawa pengaruh negatif bagi saudara dan saya. Hidup kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang rohani, berkata hal-hal yang baik kepada kita, maka kita akan terus dibawa naik, kita akan diberikan kekuatan. Kalau kita bergaul dengan orang yang berkata buruk, bergaul dengan orang yang bersungut-sungut, lama-lama kehidupan rohani saudara akan nyusup ke bawah. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa pengaruh lidah dalam konteks perkataan atau tutur kata itu dapat menimbulkan akar pahit, dapat menimbulkan dendam, dapat menimbulkan benci, dengki, dan iri hati. Karena itu hati-hati Bapak Ibu, kita harus membawa pengaruh melalui lidah kita. Lidah juga dapat menjadikan seseorang menjadi congkak. Lidah juga dapat menjadikan seseorang menjadi sombong dan angkuh. Ya, pernah Bapak Ibu temukan orang-orang yang berkata, semuanya karena aku. Dia meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Dia merasa kalau tidak ada dia, maka tidak ada yang bisa jalan kalau tidak ada dia. Lidah dapat menjadikan seseorang menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi angkuh. Dan ini sangat berbahaya. Dia membawa pengaruhnya yang negatif kepada komunitasnya. Sehingga orang lain merasa risih dengan kehadirannya. Dengan lidah pula seseorang dapat menimbulkan perbantahan. Dengan lidah saudara dapat menimbulkan perbantahan. Karena perkataan-perkataan yang pedas, yang keras, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perselisihan atau permusuhan dalam sebuah sendi kehidupan. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6 mengatakan begini, lidah pun adalah api. Jadi lidah itu dapat membawa pertengkaran, perselisihan, atau dapat membawa permusuhan dalam semua sendi-sendi kehidupan. Jadi pakailah lidah untuk membawa pengaruh yang baik. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saya beritahukan ketika lidah kita dikekang oleh Roh Kudus, maka lidah kita bukan lagi dinyalakan oleh api neraka, tapi dinyalakan oleh api Roh Kudus. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau lidah kita dikekang oleh Roh Kudus, maka lidah kita akan dinyalakan oleh api neraka. Dan ini berbahaya sekali. Ini bisa membawa perselisihan, pertengkaran, permusuhan dalam sebuah sendi-sendi kehidupan. Bisa di kantor, bisa dalam tempat pelayanan, ya, bisa dalam keluarga, bisa di antara suami dan istri, maka bisa menyalakan roda kehidupan atau bisa menodai seluruh tubuh kita. Lidah akan membawa pengaruh. Yakobus 3 ayat yang ke-7 berkata, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi belum ada orang yang menjinakan lidah. Karena Alkitab katakan dia liar, dia buas, ya, dan mengambil bagian di antara anggota-anggota tubuh kita. Bapak Ibu perhatikan bahwa Alkitab mau supaya kita menjaga perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Hidup dan mati kita tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai kanker. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Hidup dan mati bisnis pekerjaan saudara, pelayanan saudara, tidak dikuasai oleh keadaan situasi, tapi dikuasai oleh lidah kita. Jadi jangan mengutuki pekerjaan kita, mengutuki keluarga kita, mengutuki orang lain. Pakailah perkataan yang membangun di mana perlu supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pakailah perkataan berkat ketika Anda lihat tidak ada pengharapan. Pakailah perkataan doa ketika Anda tidak melihat ada kesempatan. Pakailah perkataan firman Tuhan ketika Anda melihat kematian, maka Anda akan melihat Roh Kudus akan ikut campur tangan di sana. Jangan membalikan keadaan ini. Semua ini sudah menjadi kenyataan bahwa manusia sudah dapat menjinakkan segala jenis binatang liar. Semua burung di udara, semua binatang melata dan binatang laut, semuanya sudah dijinakkan oleh sifat manusia. Dan Alkitab tadi berkata, lidah adalah buas dan penuh racun yang mematikan. Siapa yang dapat menjinakkan lidah manusia? Jawabannya tidak ada yang dapat menjinakkan lidah manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah manusia. Termasuk lidahnya sendiri. Anda tidak dapat menjinakkan itu. Karena itu Yakobus 3 ayat yang ke-8 berkata, tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah.
Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan yang penuh racun yang mematikan. Ini sangat ngeri, Bapak Ibu. Ini sangat ngeri. Kalau kita baca dalam kitab Matius 12, kalau nggak salah, setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan, satu waktu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat 34, 35, 36 kalau nggak salah itu. Apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita ucapkan, hai kamu keturunan ular beludak, ya, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ketika Anda ucapkan sesuatu yang jahat, itu keluar dari hati saudara, itu menerangi, itu adalah bagian dari hati saudara. Ayat 35 berkata begini. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ayat 36 berkata bahwa 36, tapi aku berkata kepadamu, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu ngomong apapun, entah didengar oleh teman, pemimpin, bos, gembala, apa saja yang Anda ngomongkan di belakang, tanpa Anda mau menyelesaikan dengan baik-baik, satu waktu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, harus membawa pengaruh dengan lidah kita, pengaruh yang baik. Dan orang akan merasa bahwa Anda datang untuk membangun, bukan datang untuk meruntuhkan. Orang berkata bahwa Anda datang untuk menolong, bukan untuk menjatuhkan. Orang percaya bahwa ketika Anda datang dengan pengaruh lidah, maka Anda akan datang untuk menghidupkan, bukan mematikan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Nggak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Karena lidah itu penuh tipu daya. Lidah itu penuh dengan kelicikan. Siapa yang dapat mengendalikan perkataan orang-orang yang tidak dapat dipercaya? Kalau Anda ketemu dengan orang yang tidak dapat dipercaya, maka dia akan memutar lidahnya, memutarbalikkan perkataan, memutarbalikkan fakta. Penuh dengan tipu daya dan kelicikan. Siapa yang dapat mengendalikan lidah yang perkataannya tidak tetap, yang suka menyampaikan rahasia atau perkataan orang lain, membalik-balikkan perkataan orang lain, suka menipu, tidak jujur dan berbohong. Siapa yang dapat mengendalikan lidah orang yang penuh dengan perbantahan, pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan? Jawabannya tidak bisa. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah, termasuk lidah kita sendiri. Nggak ada yang bisa. Karena itu Bapak Ibu dan saya harus minta sadar, dan harus minta setiap hari untuk Roh Kudus menguasai lidah kita. Seperti kekang pada mulut kuda, demikian juga ketika kekang Roh Kudus menguasai lidah kita, maka kita akan mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Amin. Alkitab katakan orang bijaksana itu, dia ketika ada masalah, maka dia memilih diam. Dia tidak akan bicara banyak, sebab dalam banyak bicara, banyak berbuat kesalahan. Tapi orang bijaksana, dia memilih berdiam diri. Ketika mungkin disalahkan padahal dia nggak salah, tapi berdiam diri, tidak membalas. Dan disebut dengan bijaksana. Bahkan Alkitab berkata orang bodoh pun kalau diam bahkan bisa dikategorikan adalah orang bijaksana. Lebih baik berdiam diri daripada mencoba untuk membela diri, dengan akhirnya mengutuki orang lain, menyalahkan orang lain, padahal faktanya tidak seperti itu. Karena Alkitab berkata dalam Matius pasal 12 ayat 34, 35, 36, satu waktu nanti setiap perkataan yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena itu Tuhan minta kita menjaga lidah kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus menjaga lidah saya. Amin. Percayalah kepada firman, percayalah kepada ajaran Tuhan, percayalah kepada kuasa, percayalah kepada mujizatnya. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau Anda mau lihat hari-hari baik, keadaan baik, jam-jam yang kita lewati, jam-jam yang baik, hari ini menjadi hari yang baik, jaga lidah saudara. Jangan sungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain. Bila perlu, jangan ketika Anda lihat situasi tidak terkendali, kendalikan hati dan lidahmu, dan berdoalah di hadapan Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus, kata dipakai bukan akan, tapi ia harus menjaga lidahnya.
Terjemahan bahasa asli berkata, ia harus mengekang lidahnya, menguasai lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapapun yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga perkataannya dari kejahatan atau penipuan. Ia harus menjaga dan mengendalikan lidahnya untuk mengucapkan semua perkataan yang baik, bahkan lebih baik, bahkan sangat baik. Kalau lihat anak-anak kita, misalnya tidak menurut perkataan orang tua, jangan mengutuki anak-anak kita. Jangan menyalahkan mereka. Jangan katakan perkataan-perkataan seperti di kebun binatang kepada mereka. Tapi panggil mereka, peluk mereka, lalu doakan mereka. Dan Anda akan melihat hidup mereka akan berubah. Taruh perkataan-perkataan berkat bagi anak-anakmu. Dan mereka akan diberkati dengan perkataan-perkataan itu. Jangan mengutuki mereka. Jangan memaki mereka. Jangan menyamakan mereka dengan nama yang ada di kebun binatang. Ya, jangan. Anak kerbau, anak gajah, anak jerapah. Padahal saudara dan itu anak saudara. Kalau dia anak jerapah, anak kerbau, berarti mamanya, papanya adalah induk kerbau. Jangan mengatakan anak-anak kita dengan nama yang ada di kebun binatang. Ya. Tapi kita harus memperkatakan yang baik. Kita harus menggunakan lidah untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dari mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dengan hati kita percaya. Maka saudara dan saya akan melihat Tuhan, Roh Kudus akan menguasai lidah kita. Akan mengekang lidah kita. Amin. Lidah harus dikekang. Filipi pasal 2 ayat 11 berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Segala lidah harus mengaku. Karena ada lidah yang belum mengaku. Oleh karena itu, jauhkanlah lidah kita dari ucapan kutuk, kemunafikan, ketidakadilan, kejahatan. Ada kalanya Anda buat baik, tapi orang berbuat jahat. Ada kalanya Anda menolong orang, tapi orang tidak berterima kasih. Jangan mengutuki, jangan cepat-cepat bicara. Belajar untuk menguasai diri, menahan lidah, ingat firman Tuhan. Bila perlu bawa dalam doa. Saya percaya ketika Anda berdoa, tidak mungkin Anda mengutuki. Tapi ketika Anda berdoa, pasti Anda akan memuliakan Tuhan. Hindarkan lidah kita, bibir dan mulut kita dari perkataan yang membangkitkan akar pahit. Yang membangkitkan dendam, membangkitkan iri hati, membangkitkan dengki, membangkitkan kecongkakan dan kesombongan. Hindari, saudara. Hindari. Ya. Pakai lidah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai lidah kita, kekang lidah kita, kendalikan lidah, kendalikan bibir, kendalikan mulut kita dari perbantahan, dari pertengkaran, dari perselisihan, atau permusuhan dalam semua sendi-sendi kehidupan. Entah di dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pergaulan. Jaga lidah kita. Ya, kuasai lidah kita. Saudara dan saya harus memperhatikan dengan segenap kekuatan kita. Kita harus memakai lidah kita untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuki orang lain. Kita harus memakai bibir kita untuk memberkati orang lain, dan bukan menghancurkan orang lain. Firman Allah berkata, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Muliakanlah dia dengan kesetiaan dalam ibadah penyembahan. Karena Alkitab tadi berkata, dari mulut yang satu, tidak boleh kita pakai, harus keluar satu rasa. Tidak boleh dua rasa. Jangan pakai mulut ini dipakai untuk memuji Tuhan, di satu sisi pakai mengutuki orang lain. Berarti ada dua rasa di dalam bibir kita. Dan Tuhan mau saudara memakai mulut saudara untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata begini, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudara, tidak bolehlah demikian terjadi. Dari satu mulut, dari mulut saya, tidak boleh keluar kutuk. Dan dari satu mulut ini tidak boleh juga keluar berkat. Tuhan mau dari satu sumber keluar hanya satu rasa. Kalau itu berkat, ya berkat. Kalau itu kutuk, ya kutuk. Tapi hari ini, saya doa supaya Bapak Ibu dan saya dapat mengekang lidah kita. Supaya dari mulut ini hanya keluar berkat. Sekalipun orang lain menceritakan saudara. Tapi Anda pilih memberkati mereka. Dan kalau Anda memberkati mereka, maka apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati. Urusan penghakiman itu urusan Tuhan. Kalau ada orang yang bicarakan saudara di belakang, sebenarnya bukan masalahnya ada pada saudara.
Masalahnya ada pada orang itu karena dia bermasalah dengan mulutnya. Kenal kita tadi berkata, mulut kita, lidah kita itu buas. Lidah kita itu tidak terkendali. Jadi kalau ada orang bicarakan kita yang jelek-jelek di belakang, sebenarnya masalahnya bukan di saudara. Masalahnya ada pada orang itu. Ya, masalahnya ada pada orang itu. Oleh sebab itu, saudara, gunakanlah lidah kita untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, Bapa kita yang ada di sorga. Jangan kita gunakan lidah kita untuk mengutuki manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Jangan kita menggunakan lidah kita untuk mencaci, memaki, mengejek, atau menghina orang. Tapi gunakanlah lidah kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Jangan gunakan lidah kita. Kamu tahu nggak orang ini? Jangan bicarakan orang lain. Kalau ada orang yang lebih daripada saudara, belajar dengan orang itu. Kalau ada orang yang dipakai lebih dari saudara, bisnisnya maju lebih dari saudara, jangan menceritakan kejelekannya. Belajar dari orang itu. Jadikan mulut, lidah, dan bibir kita menjadi mulut dan lidah bibir yang memberkati. Jadikan mulut kita menjadi mulut yang keluar berkat dan memberkati orang lain. Dan saya percaya ketika kita lakukan ini, maka Alkitab katakan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudara dan saya harus menjaga lidah. Setiap waktu pengaruh lidah kita, bawa pengaruh, kita harus mengekang lidah kita, menjaga lidah kita bawa pengaruh, dan saya percaya akhirnya kita akan menjadi orang yang berbahagia. Orang yang bisa menjaga lidahnya, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Berapa banyak yang mau jadi orang berbahagia? Semua mau berbahagia. Amin. Berbahagialah kita yang berhasil mengendalikan perkataan. Ya, perkataan kita. Karena perkataan kita tidak akan memahitkan hati orang lain. Perkataan kita tidak akan membangkitkan dendam, iri hati, dengki, dan congkak, kesombongan, perbantahan, pertengkaran, perselisihan, permusuhan dengan orang lain, apalagi permusuhan dengan Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang dapat mengendalikan perkataan lidah keliling, lidah buaya, lidah dua, itu ada istilah-istilah yang saudara dengar. Lidah panjang, lidah ular, itu ada istilah sehari-hari yang kita dengar. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengajari kita menggunakan lidah kita untuk memuliakan Allah, memuliakan Tuhan, Bapa kita. Dengan apa? Dengan puji-pujian. Kita memakai lidah kita dalam ibadah, memakai lidah kita untuk penyembahan, untuk ucapan syukur, memakai lidah kita untuk menceritakan kasih dan kebaikannya, memakai lidah kita untuk menceritakan firman, membagikan firman, bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhan itu baik. Kita disebut orang yang berbahagia kalau kita mempergunakan lidah kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berbahagialah kita yang menggunakan mulut, lidah, dan bibir kita untuk beribadah, berdoa, dan bersyukur, untuk memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, yang sudah memberkati kita, memberkati jiwa kita. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Ceritanya Pak, ternyata ketika saudara bisa menjaga lidah kita, maka Anda akan memakai lidah itu untuk sebuah sumber, yaitu sumber berkat. Mulut yang penuh dengan berkat. Bapak Ibu harus bergaul dengan orang yang mulutnya penuh dengan berkat. Bertemanlah dengan teman yang tidak menceritakan orang lain. Kalau Anda dengar temanmu menceritakan orang lain kepada saudara, satu waktu dia akan cerita saudara. Amin. Kalau dia berani menceritakan orang lain kepada saudara tanpa ada bukti fakta dengan baik, terus-terusan itu terjadi, maka itu gaya hidup yang dia bangun. Bapak Ibu dan saya mulai pilih teman yang baik, yang memberkati saudara, menolong saudara. Karena lidah ini bisa membangun, bisa menghancurkan. Lidah ini bisa membangkitkan dan juga bisa mematikan. Lidah ini bisa meruntuhkan, tapi juga bisa untuk membangun. Bergaul dengan orang yang punya mulut yang bersih, mulut yang akan memberkati saudara. Mulutnya akan menjadi berkat, dan Anda akan berbahagia. Tuhan berkati saudara. Yang diberkati pagi hari ini, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapa, materaikan firman, hamba berdoa, biarlah kami mau mempergunakan lidah kita dengan baik. Biarlah kami mau menjaga lidah kita. Biarlah kami mau membawa pengaruh dengan lidah kita. Biarlah kami mau mengekang lidah kita. Biarlah kami mau mengekang lidah kami, Tuhan. Biarlah kami mau menjaga perkataan kami. Karena lidah kami liar, lidah kami buas, tidak terjinakkan oleh sifat manusia. Tapi kami mau serahkan lidah kami kepada Tuhan, dan Tuhan mau kekang lidah kami. Sehingga dari mulut ini hanya keluar berkat, pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Bukan keluar kutuk,
dan keluar perselisihan, perbantahan, kelicikan. Lidah kami adalah lidah yang akan memberkati orang lain, menolong orang lain. Lidah kami bukan lidah buaya, lidah kami bukan lidah dua, lidah kami bukan lidah panjang, lidah kami bukan lidah ular, tapi lidah kami bukan juga lidah keliling. Tapi lidah kami adalah lidahnya Tuhan yang dipakai memuliakan nama Tuhan. Aku usir dan aku patahkan segala keliaran daripada lidah ini. Dalam nama Yesus, dan nama berdoa minta Roh Kudus kuasai setiap lidah kami, sehingga kami memakai lidah kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau lidah Anda dikuasai Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami akui, kami tidak dapat menguasai lidah kami. Karena itu kami serahkan lidah kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus kuasai lidah kami, kekang lidah kami Tuhan. Supaya kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan gelombang besar, angin kencang, kami aman. Seperti kemudi, maka ketika itu ada di tangan kemudi, di tangan nakoda kehidupan yaitu Tuhan, kami aman. Kami percaya ketika lidah kami dinyalakan oleh api neraka, maka kami akan menjadi saksi, bersaksi, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, membangkitkan orang lain, menolong orang lain, menyembuhkan orang lain, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai setiap mereka yang mengangkat tangannya, sehingga mulut mereka, lidah mereka, mereka sadar bahwa mereka mau menguasai lidah mereka, sehingga lidah mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah lidah kami dipenuhi oleh api Roh Kudus, nyala di lidah mereka. Mereka telah dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka pakai lidah mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lidah mereka dipakai untuk menyalakan perkara-perkara besar. Karena dipakai, dinyalakan oleh api Roh Kudus, bukan dinyalakan oleh api neraka. Dalam nama Yesus Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan turun bagi umat-Mu. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.